business? Yes. You're in trouble, honey. What's your name, sir? Fuck! Halo, apa kabar Movie Flix? Baik? Kembali lagi dengan saya, si Raurau. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Punch Drunk Love yang diperankan Adam Sandler yang dirilis tahun 2002. Mari kita jos! Awal cerita, di sebuah kantor, seorang laki-laki bernama Barry menelpon perusahaan maskapai penerbangan dan sedang mencari promosi hadiah penerbangan. Pagi itu, dia sedang menunggu paket kiriman piano. Ketika Barry menunggu paket di pinggir jalan, dia melihat kecelakaan mobil. Barry Egan adalah seseorang yang mempunyai penyakit serangan panik, alias panikan orangnya. Ketika Barry mau mengambil paket yang ada di pinggir jalan, ia didatangi oleh seorang cewek. Sempat baper, ternyata si cewek tersebut hanya ingin memasukkan mobil ke bengkel. Karena bengkelnya masih tutup, jadi si cewek itu menitipkan mobilnya kepada si Barry untuk memasukkan mobilnya ke bengkel. Akibat penyakit paniknya, untuk mengambil paket pun butuh waktu yang lama. Akhirnya dia berhasil mengambil paket pianonya. Ternyata, jika Barry memainkan piano, dapat membuatnya lebih tenang. Barry punya perusahaan yang menjual penyedot WC yang produknya abal-abal. Saat sedang menawarkan produknya, semua kakaknya menghubunginya. Barry mempunyai 7 saudari, yang mengundang dia untuk datang ke ultah salah satu saudaranya. Setelah datang ke pesta ulang tahun kakaknya, ternyata Barry bahan ceomohan kakak-kakaknya dan Barry dianggap seorang gay. Karena Barry seorang jombloan, dia akan dijodohkan oleh kakaknya. Karena marah dipanggil gay, Barry pun ngamuk, mecahin kaca-kaca rumah kakaknya. Adegan pindah ke supermarket. Barry memborong semua puding untuk dapat promosi hadiah penerbangan. Ketika Barry sedang mengguntingi kupon hadiah, Barry melihat sebuah iklan porn seks berbayar. Sesampainya di apartemen, Barry mencoba memakai layanan porn seks tersebut. How you doing? I am laying on my bed. Karena identitasnya tidak mau diketahui siapapun, dia berhati-hati memakai layanan porn seksnya. Dan Barry pun mengubah namanya menjadi Jack, dan malam pun berlalu. Keesokan paginya, tak disangka-sangka wanita porn seks itu menelpon dan berniat memeras Barry, lalu mengancam akan membocorkan percakapannya kepada pacarnya. Dan kepanikannya pun kambuh lagi, hingga sampai kantornya. Barry memainkan piano untuk menghilangkan paniknya. Lalu Barry menghubungi perusahaan kredit card untuk mengganti kartu kreditnya agar tidak terkuras oleh layanan porn seksnya. Ketika sedang ngopi santuy, Barry didatangi oleh kakaknya yang ingin menjodohkannya bersama wanita yang pernah menitipkan mobil pada Barry. Barry pun dikenalkan oleh kakaknya kepada wanita itu yang bernama Lena. Dan mereka pun mengajak Barry untuk makan malam, namun Barry menolaknya. Di sela-sela obrolan dengan kakaknya dan Lena, si porn seks menelpon kembali, dan ia akan membuat masalah ini menjadi besar. Lena pun pergi. Melihat tingkah laku Barry, kakaknya jadi kesal dan menyuruh Barry untuk mengajak Lena ngedate. Lena kembali ke kantor Barry. Lena berkata, dia melihat Barry di foto keluarga Barry dan akhirnya mereka pun ngobrol.
Lalu Lena memberitahu Barry bahwa dirinya akan ke Hawaii. Barry pun tertarik. Mendengar itu, Lena menawarkan untuk pergi bersama, sambil ngasih kode genit pada Barry. Saat itu, kantornya berubah menjadi kacau. Karena terlihat sibuk, akhirnya Lena dan kakaknya pergi. Sesampainya di mobil, Lena yang penasaran akan Barry, balik lagi ke kantor dan mengajak Barry ngedate besok malam. Akhirnya, Barry menerimanya. Lalu mereka pun bertukar nomor telepon. Saat bertukar nomor telepon, si Ponsex kembali menelpon membuat masalahnya jadi serius. Adegan pindah ke si Ponsex yang sedang merencanakan pemerasan si Barry, dan mereka menyiapkan para debt collector untuk memeras si Barry. Esok malamnya, Barry pun ngedate dengan Lena dan saling bercerita. Sebenarnya, Lena datang ke bengkel tersebut untuk melihat Barry. Dan Lena ingin membuat hubungan terbuka dengan Barry tanpa menutup-nutupi. Lena pun menceritakan masa lalu Barry yang Lena dapatkan dari kakaknya. Mendengar itu, Barry merasa kesal. Setelah di WC, Barry mengacak-acak WC. Setelah kembali ke meja, Barry dipanggil oleh manajer restoran tempat makan mereka. Manajer yang menyangka Barry yang menghancurkan WC, dan Barry enggan mengaku karena kesal. Si manajer pun mengusir Barry dari restoran tersebut. Akhirnya, Barry dan Lena pun meninggalkan restoran. Lalu Barry mengantarkan Lena ke apartemennya. Mereka terlihat akrab dan saling bertukar cerita di dalam mobil. Sesampainya di apartemen, Lena mengajak Barry untuk kembali ikut ke Hawaii. Namun, Barry menolaknya, dan Barry pun pulang. Ketika keluar lift apartemen, ia mendapat telepon dari security, dan ternyata itu adalah Lena. Lena membuat puisi untuk Barry yang diakhiri dengan kata-kata Lena ingin menciumnya. Mendengar kata itu, Barry bergegas kembali ke kamarnya Lena. Meskipun linglung, Barry berusaha mencari kembali kamarnya Lena. Akhirnya, dengan usaha yang keras, Barry menemukan kembali kamar Lena. Lalu mereka pun kiss-kiss. Ketika Barry pulang, Barry diculik oleh 4 debt collector yang diperintahkan oleh si Ponsex. Dibawa ke ATM dan dikuras limitnya. Terjadilah percekcokan, Barry pun digebuk oleh debt collector. Paniknya kambuh, Barry pun lari tak karuan. Usaha sia-sia karena debt collector tersebut tahu tempat tinggal Barry. Keesokannya di kantor, Barry bercerita kepada asistennya dan dia punya masalah. Tak lama, kemudian kakaknya telepon meminta ganti rugi atas kaca rumahnya. Mendengar itu, Barry memutuskan untuk pergi ke Hawaii dan ingin asistennya tidak memberitahunya pada siapapun. Barry pun berencana memborong kembali puding agar kesempatan menangnya lebih besar. Lalu akhirnya Barry memenangkan kupon tersebut dan akan diproses 6-8 minggu. Karena ingin ke Hawaii gratis, Barry meminta percepatan untuk kuponnya. Karena butuh waktu lama, Barry pun kesal sampai menangis. Barry pun pergi ke Hawaii tanpa kupon. Sesampainya di Hawaii, Barry menelpon kakaknya untuk mengetahui keberadaan Lena di mana. Setelah mendapatkan keberadaan Lena, Barry menelpon hotel tempat Lena menginap. Lena pun senang mendengar Barry datang ke Hawaii. Dan Barry mendatangi hotelnya. Lena saking senangnya mereka pun langsung kiss-kiss. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di Hawaii. Akhirnya Joster pun terjadi. Esoknya kakaknya Barry menelpon Lena untuk memastikan apa Barry menelpon Lena dan Lena pun menutupinya.
Adegan berikutnya, di sebuah wartel Barry menelpon layanan ponsek sebelumnya dan menceritakan kejadian yang Barry alami oleh debt collector dan Barry meminta agar uangnya kembali. Libur telah usai. Barry dan Lena kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, mobil Barry ditabrak oleh para debt collector. Lena pun terluka. Melihat Lena terluka, Barry mendadak jadi pahlawan. Barry memukul satu persatu para debt collector, mereka pun tumbang semua. Setelah itu, Barry membawa Lena ke RSUD. Ketika Lena diperiksa, Barry menyelinap keluar dari RSUD menuju kantor. Sesampainya di kantor, Barry menelpon si Ponseks dan mengamuk minta bicara dengan bosnya. Akhirnya, Barry disambungkan dengan bos si Ponseks tersebut. Mereka pun berseteru di telepon. Kembali ke RSUD. Setelah Lena diperiksa, Lena menanyakan ke suster, apakah Barry ada? Barry kembali ke RSUD dengan genggang telepon di tangannya. Lena pun telah pulang. Lalu, Barry ke wartel RSUD menelpon 147 untuk mencari alamat si Ponseks. Barry pun mendapatkan alamatnya. Esoknya, dia sampai di kantor. Akhirnya, Barry bertatap muka dengan si Ponseks dan bosnya. Mereka pun adu mulut. Akibat kekuatan cinta, Barry pun merasa lebih kuat. Dia mengancam akan menghancurkan si bos jika membuat masalah dengannya. Setelah itu, Barry kembali ke kantor dan mengambil pianonya, dan dibawanya ke apartemen Lena. Lalu Barry bertemu dengan Lena. Lena meminta maaf karena telah meninggalkannya di RSUD. Akhirnya Lena pun memaafkan Barry dan mereka pun kembali akur. Akhirnya cinta mereka bersatu. Terima kasih ya sudah mendengarkan alur cerita Punch Drunk Love. Jangan lupa ya untuk share, like, and subscribe channel ini. Bye!